Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Sudah beberapa hari ini saya hanya mengulas tentang kekristenan karena ada permintaan dari beberapa penikmat channel ini ya. Dan itu saya pikir adalah hal yang wajar. Nanti saya menyerang terus, lupa bertahan sehingga pertahanan kita kebobolan. Oke ya, tidak masalah. Saya ini orangnya idealis, tidak pun banyak yang menonton tidak masalah. Memang betul kita butuh subscriber dan viewer, itu tidak kita naifkan ya. Tetapi saya lebih butuh kalian mengerti apa yang mau dibicarakan oleh firman Tuhan. Judul yang saya ambil sekarang ini adalah mengenai pernikahan. Ya, pernikahan itu dimulai ketika Tuhan menciptakan Adam. Ya kan? Adam sengaja diciptakan Tuhan hanya seorang diri. Kenapa? Karena dia tunggal, dia serupa dan segambar dengan Allah, ya kan? Dan dia diciptakan tidak dua. Bisa aja Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat, langsung diciptakan Hawa juga dari tanah liat ya. Atau wanita, ditiupkan napas hidup, maka mereka hidup. Ternyata Tuhan tidak berpikir demikian. Pikiran Tuhan sudah dituangkan dalam kitab suci. Maka Tuhan mengatakan, diciptalah dulu manusia. Karena Tuhan itu ingin menunjukkan betullah bahwa Tuhan itu adalah seperti seorang laki-laki atau manusia itu ya. Oke. Kemudian Tuhan membuat Adam tertidur, dan dari tulang rusuknya lah diambil seorang wanita. Nah, tadi saya sudah jelaskan kan, kenapa Tuhan tidak menciptakan langsung wanita itu. Jawabnya sudah kalian ketahui ya. Jawabannya itu bahwa Tuhan ingin menunjukkan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka tidak diciptakannya lah manusia itu langsung dua, tetapi satu dari yang satu melahirkan yang satu, atau dari yang satu berasal yang satu berikutnya. Demikian ya. Maka manusia itu juga berasal dari Tuhan. Tuhan itu adalah satu, maka yang satu berasal dari yang satu. Paham ya? Nah, setelah itu di Kejadian 1 ayat 28 Tuhan mengatakan sebelum menciptakan manusia kan difirmankan dulu. Itulah di Kejadian 1 ayat 26. Baru Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 Tuhan mengatakan orang ini akan hidup menjadi sepasang suami istri atau satu dagingnya. Dan itu diulangi lagi di Kejadian 2 ayat 24 ya. Tuhan juga mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan orang tuanya, ayah ibunya, untuk hidup bersama dengan pasangannya, ya kan? Jadi sekarang sudah dapat kita gambarkan, ya kan? Apakah syarat-syarat pernikahan di dalam Kristen? Yang pertama, dia harus sudah siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, dasar ini akan banyak dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau fitnah-fitnah dunia. Contohnya nih, seperti ada yang mengatakan bahwa Yusuf menikahi Maria. Maria itu katanya masih anak kecil, ya kan? Orang ini kan untuk mengkonter bahwa nabi mereka menikah sama anak untuk umur 6 tahun. Agar sepadan, maka mereka membuat fitnah bahwa Maria itu juga umur di bawah 12 tahun, kira-kira begitu ya. Anak kecil, dan Yusuf umur 90 tahun katanya. Kita tidak usah berbicara, katanya ini dikeluarkan oleh ayah dan ibunya, ya kan? Artinya di situ bahwa orang ini menikah sudah siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya. Apakah anak umur 6 tahun atau 11 tahun, 12 tahun ya, seperti fitnah mereka, siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya? Jawaban logisnya adalah belum. Mengapa? Karena dia masih hidup atau masih dibiayai oleh ayah dan ibunya, masih diasuh oleh ayah dan ibunya, masih diberi pengajaran oleh ayah dan ibunya. Oke? Jadi kapan orang sudah siap menikah, umur tidak ditentukan, tetapi secara fisik atau secara sosial atau secara psikologis kita lihat anak 12 tahun ke bawah belum siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya untuk hidup bersatu dengan orang lain, ya kan? Itulah makanya di kekristenan itu kalau ada yang memfitnah Maria menikah umur di bawah 12 tahun, itu adalah fitnah paling membusukkan. Oke. Setelah itu kita masuk yang ke berikutnya. Apakah pernikahan kudus itu? Kalian bisa baca di Imamat 18 dan Imamat 20. Di sana disebutkan apa-apa saja yang bisa kita nikahi atau siapa saja kita bisa nikahi. Dan ada larangan di sana. Contohnya larangan untuk bernikah dengan binatang, larangan menikah dengan sesama jenis, ya kan?
jelas Alkitab melarang itu semua, ya kan? Kalau di kitab suci lain mungkin abu-abu ya, kalau ini memang tertulis, jadi tidak bisa, ya kan? Itu adalah larangan, sudah. Nah, apakah hakikat pernikahan ini? Pernikahan secara iman, secara rohani itu hanya ada dua. Gendangnya itu ada dua, tidak ada lebih dari dua. Yang pertama, yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Yang kedua, ya lawannya tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Loh kok bisa? Ya bisa. Maka di Matius 19 ayat 6 itu kan dikatakan apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan, ya kan? Tidak bisa diceraikan oleh manusia. Oke? Nah, apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan maka dilindungi oleh undang-undang Tuhan, ya kan? Apa yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan tidak dilindungi oleh undang-undang Tuhan. Paham ya? Ingat, kalau orang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan sesuai Maleakhi 2 ayat 16, ya kan? Atau Maleakhi 2 itu ya, bahwa Tuhan benci dengan perceraian. Artinya siapa yang bercerai itu dibenci Tuhan. Oke? Namun untuk membahas perceraian ada nanti saya buat sesi khusus. Kenapa Musa mengizinkan orang bercerai? Kenapa Tuhan pun membenci perceraian, tetapi Tuhan juga mengizinkan perceraian, ya kan? Loh, kok bisa Tuhan mengizinkan perceraian? Nanti kita bahas khusus di perceraian. Oke. Nah, sekarang pernikahan. Apakah saya bisa menikah dengan beda agama? Udah. Sebenarnya bukan Rasul Paulus yang pertama mengajarkan ini, tapi Nabi Daniel. Kalau kita baca di Daniel 2 ayat 43 kan dijelaskan di sana bahwa tembaga dengan tanah tidak bisa bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan, ya kan? Maka Rasul Paulus mengulangi di 2 Korintus 6 ayat 14, terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Ini diucapkan untuk orang-orang yang belum menikah, sebaiknya jangan menikah beda agama. Mengapa? Karena Tuhan tidak mengizinkan atau tidak akan pernah mempersatukan orang beda agama menikah, sekalipun itu di gereja. Loh, Tuhan itu maha pencemburu, ya kan? Tidak akan mungkin penyembah Baal bisa dinikahkan dengan penyembah Yahweh atau penyembah Tuhan Yesus atau penyembah Bapa di dalam satu pernikahan kudus. Tidak mungkin itu. Allah itu pencemburu. Ingat ya, itulah salah satu contoh pernikahan yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan, sekalipun itu dinikahkan di rumah ibadah. Di rumah ibadah loh ya, gereja itu rumah ibadah. Yang kalian bilang baik Allah, apalagi di bait Allah nggak akan bisa. Oke? Nah, banyak di dalam kitab suci Tuhan marah dan membuat perumpamaan bahwa putri-putri Sion itu sudah berkhianat. Dia menikahi orang-orang pengikut Peor dan Sibal itu ya. Nah, makanya Tuhan mengatakan di Daniel 2 ayat 43 itu bahwa tembaga itu tidak bisa bersatu dengan tanah liat atau tanah ya. Paham ya? Dan 2 Korintus 6 ayat 14 katakan terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Nah, namun ada lagi namunnya. Banyak solusi yang diberikan kitab suci. Bagaimana kalau sudah terjadi pernikahan? Kan bisa aja mereka beda agama, ya kan? Beda iman. Rasul Paulus mengatakan beda iman ya, bukan agama ya. Karena agama itu adalah setelah-setelahnya. Tapi yang lebih penting adalah iman, ya kan? Bahkan kita sesama Kristen pun kadang bisa beda iman ya. Nah, nanti saya bahas itu lagi ya. Nah, beda iman katanya ya kan? Bagaimana kalau itu sudah terjadi? Maka kita bisa melihat di 1 Korintus 7 ayat 14, ya kan? Bahwa si suami itu menguduskan si istri, demikian juga sebaliknya, si istri menguduskan si suami, ya kan? Maka anak-anak mereka pun menjadi kudus. Tapi tugas itu terlalu berat. Apakah mampu si suami menguduskan si istri? Apakah mampu si istri menguduskan si suami? Jangan kalian bilang, begitu menikah, satu misalnya beda keyakinan, beda iman, langsung kalian bilang dikuduskan otomatis. Bukan, ada usaha untuk menguduskannya. Jangan kalian bilang segampang itu, penting sudah menikah jadi kudus loh katanya. Dah, ya kan? Menguduskan, ya kan? Maka dari situ itu adalah tugas berat. Tetapi ada yang berhasil, ada banyak orang yang beda iman akhirnya menikah dan si suami akhirnya menguduskan si istri. Bagaimana cara pengkudusan itu? Hanya satu cara, pengkudusan, pencucian atau pentahiran. Kan caranya cuma satu. Apakah itu dibaptis?
Tidak ada cara lain. Pentahiran zaman dahulu juga masuk menyelam ke dalam sungai Yordan. Sekarang juga dibaptis namanya ya, air itu sebagai simbol penyucian diri, oke? Simbol kekudusan. Nah, si suami dan si istri kalau kalian bilang kan ada itu penting dia dibaptis, tapi dalam hatinya dia kembali lagi menjadi misalnya imannya terdahulu. Itulah namanya berarti dia belum berhasil menguduskan. Dia masih hanya berhasil sebatas meyakinkan aja, ayolah dek kau ikut sama aku ya, biar begini mogono, nanti kau dibaptis gini-gini, penting kita nikah dulu lah. Karena ada bujukan-bujukan seperti itu ya. Oke, paham maksud saya? Jadi tugas berat adalah menguduskan, oke? Si istri dan si istri sebaliknya menguduskan suami apabila terjadi beda agama. Nah, pertanyaan terakhir, apakah saya bisa menikah secara poligami? Nah, ini yang sering menjadi perbincangan hangat di dalam dunia ini, ya kan? Kawan-kawan dari agama seberang, tidak usah kita bilang agama ya. Kawan-kawan dari kaum keledai, mereka mengatakan, loh, poligami bukan kami yang memulai, tapi poligami itu sudah ada dimulai sejak zaman nabi-nabi terdahulu, dia bilang kan? Ya betul, poligami sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, sekarang apakah pernah ada ayat di dalam Kristen Tuhan mengizinkan poligami? Tidak ada. Paham ya? Apakah ada di ayat dalam Kristen Tuhan melarang poligami? Ada. Secara tersirat dan tersurat ya. Apa yang buktinya? Bahwa pertama yang tersirat, Tuhan menciptakan manusia itu adalah Adam dan Hawa. Tidak ada Tuhan menciptakan orang di pertama sekali itu Adam, baru Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3, Hawa 4. Itu tidak ada. Ya, tujuan mulia Tuhan adalah bahwa manusia ini hidup berpasangan, ya kan? Kenapa demikian? Karena Tuhan itu kan dibilang seperti manusia itu diciptakan laki-laki seperti Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, dia tidak mau dipoligami oleh siapapun, ya kan? Mas poligami itu berarti ya bukan dinikahi, tapi maksudnya diduakan ya. Nah, Tuhan itu pencemburu, dia akan murka dan akan marah. Tuhan tidak mau ketika dalam waktu yang bersamaan saya menyembah dia dan saya menyembah batu kubus, batu bulat atau batu-batu lah pentingnya. Itu dia tidak mau, dia akan marah. Itulah sebabnya dibuatlah manusia ini sepasang saja, tidak berpasang banyak-banyak ya. Nah, setelah itu dikasihkan lagi yang tersurat bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini menandakan apa? Bahwa pernikahan itu dari dua jiwa menjadi satu pasang, kesatuan jiwa, kesatuan hati, semuanya menyatu, ya kan? Nah, jadi di mana larangan poligaminya? Larangan poligaminya adalah poligami itu bagaimana satu laki-laki lebih dari satu wanita. Yang paling poligami paling sederhana, satu laki-laki dua wanita. Apakah ini sudah bisa kita katakan dua menjadi satu? Tidak. Kenapa? Ini sudah ada jumlahnya 3, satu laki-laki, dua perempuan. Inilah yang tidak akan pernah bisa diolah oleh otak-otak kaum keledai liar. Mereka tidak akan mengerti yang ini, 2 menjadi 1. Ini 2 ya kan, 1 laki-laki 2 perempuan. Jumlahnya ada sudah 3. Ayat itu mengatakan 2, berarti harus 2. Mereka tidak sanggup otaknya mencerna ini. Jadi 3 dari 3 ini dianggap orang itu tetap 2, ya kan? Nah, sekarang 3 menjadi 2 menjadi 1 tidak kan? Tetapi 3 menjadi 2. Ini sama ini istrinya, ini sama ini istrinya juga, ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena anak-anaknya tidak akan mungkin beribu 2, bapaknya 1, iya, ibunya 2 kan tidak. Maka ini tidak menjadi 3 menjadi 1, tetapi 3 menjadi 2. Paham ya? Artinya di situ Tuhan mempertegas melarang poligami. Loh, sekarang buktinya Abraham poligami. Ingat, ketika pertama sekali Allah berfirman kepada Abraham, paham nggak? Apakah Allah mengizinkan Abraham poligami? Kan tidak. Yang menjadikan Abraham poligami adalah istrinya si Sarah, ya kan? Tuhan sudah berkata bahwa engkau akan memiliki keturunan. Orang itu tidak percaya. Jadi poligami terlahir dari ketidakpercayaan pasangan suami istri. Nah itulah, makanya selalu dikatakan apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Persatuan di dalam nama Tuhan adalah persatuan kepercayaan juga, ya kan?
Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya kan? Bahwa Tuhan akan memberkati rumah tangga ini. Si Sarah nggak percaya itu. Paham ya? Maka si Sarah meminta untuk si Abraham menikahi si Hagar karena dia salah menerjemahkan firman Tuhan. Kenapa salah menerjemahkan firman Tuhan? Firman Tuhan yang salah terjemah terlahir dari ketidakpercayaan. Loh, saya sudah tua, masa kan mungkin saya akan memiliki anak? Ya kan, padahal Tuhan sudah mengatakan kamu akan beranak, memiliki anak. Maka diterjemahkanlah firman Tuhan itu oleh si Sarah bahwa si Abraham harus menikahi orang yang lebih muda dari dia. Oke, paham ya? Nah, sekarang Daud berpoligami, Salomo berpoligami. Apakah Tuhan menyetujui poligami mereka? Tidak. Tidak ada satu ayat pun Tuhan mengatakan, hai Daud, ambillah istrimu 1, 2, 3, 4, asal kau berlaku adil. Tidak ada. Tidak, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan sudah punya visi dan misi menciptakan manusia itu sepasang. Oke? Jadi poligami dilarang di dalam Kristen, baik secara tersurat maupun tersirat. Orang pasti akan bertanya, kenapa tidak dikatakan apa namanya itu, bahwa poligami bukan dosa? Kan demikian. Ya. Nah, sebenarnya begini. Tuhan sudah marah kepada si Sarah kan? Karena pelanggaran si Sarah, maka terjadilah di dunia ini yang namanya satu kaum keledai liar, ya kan? Dan satu lagi adalah keturunan si Ishak. Paham enggak? Betapa Tuhan tidak mau menerima si Ismail, bahkan dicap dia sebagai keledai liar. Itulah Tuhan, kemarahan Tuhan loh. Tuhan marah itu loh. Padahal anak itu tidak berdosa kalau kita bilangkan tidak bersalah. Tapi Tuhan tidak mau, tidak, kata Tuhan. Si Abraham meminta dan meminta, izinkanlah anakku ini berkenan di hadapanmu, izinkanlah dia menyembahmu. Tidak, kata Tuhan. Tidak, tapi tetap diberkati Tuhan. Kenapa? Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi khusus untuk beribadah kepada dia, tidak, katanya. Jadi sampai kapanpun keturunan keledai liar ini mau dia beribadah seperti apapun, Tuhan tidak menerima. Ya, itu bukan sembarangan. Firman Tuhan itu kekal. Buktinya Tuhan mengatakan dia adalah Tuhan dari bangsa Israel. Sampai sekarang pun bangsa Israel diberkati Tuhan melebihi bangsa-bangsa lain. Ya, itu bukan omong kosong, tetapi itu adalah fakta. Ya, jadi Tuhan memang betul tidak ada menghukum kecuali si Daud ya, karena dia mengambil si Berseba itu kan, disuruhnya suaminya berperang biar bisa dia menggauli istrinya. Di situ Tuhan marah, ya kan? Jadi kalau kalian bilang bahwa Tuhan tidak melarang poligami, dilarang oleh Tuhan, ya kan? Dan Tuhan tidak mau mempersatukan para poligami. Loh kok bisa? Kan sudah dibilang Tuhan Maha Pencemburu. Diciptakannya ada satu saja, diciptakan pasangannya satu saja. Tuhan tidak mungkin melanggar ini. Paham ya? Maka Tuhan tidak akan pernah merestui pernikahan poligami. Ya. Dan Tuhan itu benci terhadap hal-hal seperti itu. Paham ya? Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Salam sang debater.